Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Senang sekali kita dapat bertemu pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu semua perlu kita syukuri karena itu nikmat yang luar biasa. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul udzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Adapun yang ingin kami bagikan adalah hindarkan beberapa perkara yang menyebabkan kesusahan dan kemelaratan di dalam hidup kita. Ada beberapa perkara yang menyebabkan hidup susah dan melarat. Sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Al-Barokah fi Fadlis Sa'yi wal Harokah yang dianggit oleh Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi. Jadi ini bukan menurut pendapat kami, tapi ini menurut pendapat seorang habaib yang sangat terkenal, yang memberikan bantuan kepada kita untuk menghindarkan beberapa hal yang bisa menyebabkan hidup susah dan melarat. Lalu apakah itu? Yang pertama, ternyata hal sepele ini bisa menyusahkan hidup kita dan bahkan bisa menyebabkan kemelaratan. Yang pertama, membakar kulit bawang atau bawang putih. Jadi, kalau kita mengupas bawang merah atau bawang putih itu sebaiknya kupasan itu tidak dibakar. Yang kedua, tidur di atas muka. Berarti wajah kita sebagai alas untuk tidur kita. Ini juga tidak baik. Kemudian yang ketiga, yang perlu dihindari adalah menyapu rumah di waktu malam. Ya. Dari segi etika, karena pagi juga waktunya panjang, kenapa harus malam? Ya. Itu dari segi etika saja. Kemudian menyapu dengan kain. Kain itu kan sesuatu yang mulia untuk kita pakai. Jadi tidak baik untuk menyapu menyapu lantai. Yang kelima, tidak membersihkan rumah. Jadi rumah yang tidak dibersihkan itu juga menyebabkan susah juga kemelaratan. Yang keenam, membasuh tangan dengan tanah atau bekas tepung. Jadi kalau kita bermain dengan tanah itu juga yang pertama tidak baik dari segi kesehatan. Yang berikutnya tepung juga sama, karena bisa masuk ke lubang hidung kita dan menyebabkan iritasi pada paru-paru kita. Kemudian yang ketujuh, membasuh tangan pada bejana tempat makan. Barangkali ini tempat makan sedang diletakkan di tempat karena mungkin ada kotorannya, supaya hilang, sedang dibersihkan itu. Terus kita mencuci tangan di situ, itu tidak dianjurkan. Kemudian duduk di atas tangga. Jadi tangga itu kalau kita itu kan tempat lewat, ya. Dari segi etika juga tidak bagus duduk di tangga, kecuali itu juga sangat berbahaya karena memang tempatnya tempat yang tidak untuk duduk.
Kemudian yang ke-9 yaitu bersandar pada salah satu daun pintu. Ternyata itu juga tidak dianjurkan. Kemudian berwudu di tempat buang air. Di tempat pembuangan air itu tidak dianjurkan untuk kita pakai sebagai wudu di situ. Kemudian yang 11 hal-hal yang perlu dihindari adalah menjahit baju yang sedang dipakai. Jadi kalau kita memakai baju kemudian kita menjahit, itu harusnya sebaiknya dilepas ya. Dari segi etika juga memang tidak baik ya. Kemudian yang ke-12 mengeringkan muka dengan baju. Ya, jadi kalau kita baru selesai mencuci muka atau berwudu, kemudian kita mengelap dengan baju kita, itu tidak dianjurkan. Itu juga perilaku tidak sehat ya. Kemudian yang ke-13 berdiri sambil berkacak pinggang, artinya metenteng ya. Itu dari segi etika bergaul juga sangat tidak sopan, karena orang yang sombong biasanya dengan model berdiri seperti itu. Yang ke-14 yang perlu kita hindari yaitu tidur tanpa busana ya. Nah, ini juga dari segi kesehatan tidak baik karena bisa menyebabkan masuk angin atau penyakit, dan dari segi sosial kemasyarakatan juga tidak baik ya. Kemudian yang ke-15 yang perlu kita hindari adalah makan dalam keadaan junub. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan junub, artinya setelah kita melakukan tugas suami istri, kemudian kita belum mandi junub, kemudian kita makan, itu tidak dianjurkan. Yang ke-16 adalah cepat-cepat keluar dari masjid sesudah sholat subuh. Yang sebaiknya setelah sholat subuh itu, karena itu makom mustajabah, tempat mustajabnya doa, kita dianjurkan untuk banyak berzikir dan berdoa di waktu itu. Maka kita tidak dianjurkan untuk cepat-cepat keluar dari masjid. Yang ke-17 yaitu pagi-pagi buta pergi ke pasar ya. Jadi kalau ke pasar yang terlalu pagi kita tidak dianjurkan. Kemudian pulang terlambat dari pasar ya, memang pasar itu tempatnya bertemunya beberapa macam-macam orang ya. Orang baik dan buruk bertemu di situ ya. Nah, jangan remehkan, pasar itu tempatnya setan di sana. Banyak ya di sana ya. Nah. Kemudian yang ke-19 mendoakan yang tidak baik bagi orang tua, anak atau pemimpin. Jadi kita tidak dianjurkan untuk mendoakan yang tidak baik bagi orang tua, kepada anak atau pemimpin kita. Kemudian yang ke-20 tidak suka menutup bejana. Ya, jadi kalau kita punya bejana atau ceret ya, itu sebaiknya ditutup, atau tempat-tempat bejana, tempat untuk menaruh air, itu sebaiknya ditutup. Kemudian 21, kita tidak dianjurkan memadamkan lampu dengan nafas ya. Sebaiknya pakai kipas atau pakai alat yang lain, bukan ditiup tapi dipadamkan dengan alat itu. Kemudian yang ke-22 yang perlu dihindari adalah membuang kutu dalam keadaan hidup ya. Kutu itu sekarang sudah tidak banyak ya. Tapi itu kalau lihat kutu kita matikan, bukan kita buang dalam keadaan hidup. Kemudian mencuci kaki dengan tangan kanan. Ya, ternyata mencuci kaki ini tidak dianjurkan dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Yang ke-24 yang perlu kita hindari adalah kencing pada air yang diam. Mungkin di suatu tempat ada sumber air yang airnya diam, itu tidak boleh kita kencing di situ. Maksudnya mengencingi tempat itu. Ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan kesusahan dan kemelaratan. Bisa bagi orang lain, karena kalau itu airnya diminum, karena juga akan tercemar oleh air kencing kita.
Kemudian yang ke-25 yang perlu kita hindari adalah memakai celana sambil berdiri. Nah, sambil berdiri ternyata yang baik sambil duduk. Yang ke-26 memakai serban. Nah, serban kepala itu sambil duduk, sebaiknya dengan berdiri. Yang ke-27 yang kita perlu hindari adalah mandi junub di tempat kencing atau najis. Ya, jadi kalau di tempat WC kita tidak dianjurkan mandi junub di situ, ya, karena di kamar mandi. Yang ke-28 makan dengan 2 jari, ya, makan 2 jari juga tidak dianjurkan. Kemudian 29 berjalan di antara kambing. Jadi kalau ada kambing kita berjalan di tengah-tengah itu tidak dianjurkan. Berjalan di antara 2 perempuan, ya. Kemudian yang ke-31 berbekam pada hari ke-17. Bekam itu model penyembuhan kuno itu, ya. Kemudian 32 terlalu banyak mempermainkan janggut. Nah, ternyata memegang janggut juga tidak dianjurkan. Yang ke-33 memperhubungkan jeriji tangan di sekeliling lutut, ya. Memegangi lutut kita dengan jari-jari kita. Kemudian yang ke-34 meletakkan telapak tangan di hidung. Ya, meletakkan telapak tangan di hidung itu juga tidak dianjurkan. Kemudian 35 memotong kuku dengan gigi, ya. Itu secara kesehatan juga tidak dianjurkan karena kuku kita banyak kuman. Kemudian 36 membuka aurat di muka matahari atau bulan, ya, meskipun tidak ada orang, tapi kalau di muka matahari atau bulan kita tidak dianjurkan. Nah, kemudian 37 yang perlu kita hindari adalah buang air kecil atau besar dengan menghadap kiblat. Jadi kalau kita membuat WC sebaiknya tidak menghadap ke kiblat. Kemudian menguap di waktu sholat itu juga tidak dianjurkan. Kemudian 39 meludah di kamar kecil atau abu. Jadi kalau ada abu kita tidak perlu meludah di situ, atau di kamar kecil juga tidak dianjurkan untuk meludah. Kemudian yang ke-40 meletakkan tangan di atas pipi ketika duduk tanpa sakit, ya, atau duduk termenung sambil memegangi janggut kita. Kemudian dan yang lebih besar dari yang tersebut di atas adalah ada juga hal-hal yang bisa menyebabkan orang susah baik di dunia maupun di akhirat, yaitu yang ke-41 adalah meremehkan sholat. Yang meremehkan sholat ini juga akan menyebabkan orang susah di dunia dan di akhirat. Yang ke-42 adalah meremehkan apa-apa yang terjatuh pada hidangan. Jika ada hidangan terjatuh, sebaiknya kita tidak meremehkan. Hanya seperti itu, biarkan saja, tidak boleh begitu. Kemudian 43, tidak membaca basmalah ketika makan. Itu juga akan menyebabkan kemelaratan bagi kehidupan kita karena yang kita makan itu tidak berkah. 44, banyak makan dan berdusta. Wah, ini juga perlu kita hindari nih, ya. Karena itu bisa menyebabkan semua orang susah. Banyak makan, banyak menjadi penyakit. Kemudian 45, memakai sandal kiri sebelum yang kanan. Sebaiknya memakai sandal juga yang baik itu lebih dulu kanan. Kemudian yang ke-46 yang terakhir, yaitu makan di atas pinggang yang terbalik. Ya. Makan di atas pinggan yang terbalik. Pinggan itu mangkok dia dibalik, itu tidak dianjurkan. Demikian beberapa hal yang perlu kita hindari karena bisa menyebabkan kemelaratan dan kesusahan di dalam hidup kita. Dan ini bukan kata Al-Fatih, tapi kata Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi di dalam kitabnya Al-Barokah fi Fadli Sa'yi wal Harokah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan kami yang melakukan karena kami orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa, dan barangkali ada benarnya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.